Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maya Anilestari. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat tabel-tabel dari struk belanja. Baiklah, di sini saya mempunyai 2 struk. Di sini struk ini saya beli di toko yang sama atau supermarket yang sama, tetapi barang yang berbeda dan jumlah barangnya juga berbeda. Dari kedua struk tersebut, kita akan mencari tahu perbedaannya antara struk yang pertama dan struk yang kedua yang saya beli ini. Dan kita akan menghitung berapa tabel-tabel yang bisa kita buat di dalam satu struk ini ya. Baiklah, kita akan menuju ke penjelasan berikutnya. Baiklah, saya sudah membuat penjelasannya di Word ya. Kita klik dulu dokumen yang di membentuk tabel-tabel dari struk belanja. Nah, baiklah, di sini ada 2 struk belanja, yaitu struk A dan struk B. Saya berbelanja di toko yang sama, namun masing-masing item berbeda di antara kedua struk belanja tersebut. Dan di sini kita bisa lihat apa perbedaannya ya. Nah, di sini dari mulai barang per item, jumlah barang per item, nama kasir, terus total harga. Walaupun saya membeli di toko atau minimarket yang sama, tetapi setiap struk itu ada perbedaannya ya. Oke, dari gambar struk A dan struk B di atas, sebentar. Baiklah, dari gambar struk A dan struk B di atas, struk atau struk transaksi belanja dari kedua struk di atas, kita dapat melihat perbedaannya. Kedua struk tersebut tertera alamat toko yang sama, akan tetapi dengan nama barang yang berbeda dan juga diskon yang berbeda pula. Di sini bukan cuman barang dan diskon saja, tetapi harga total dan nama kasirnya juga berbeda. Pada struk pertama terdiri dari adem sari lemon dengan harga 8.700. Dan pada minuman ini terdapat diskon potongan harga sebanyak 9% atau sekitar Rp700. Dan di produk yang kedua ada Nutrijel Choco dengan harga 7.900. Pada produk ini terdapat diskon atau potongan harga sebanyak kira-kira 3 atau 4%, sekitar Rp400. Yang ketiga Nutrijel Grip dengan harga 6.500. Pada produk ini terdapat diskon harga sebanyak 5% atau sekitar Rp300. Terus pada struk yang kedua
Baiklah, ini di struk yang kedua terdiri dari 2 item, yaitu yang pertama ada pillow ubi dan icitan brown sugar. Nah, pada produk yang di sini salah satunya tidak memiliki diskon. Pada produk yang di sini salah satunya tidak memiliki diskon, yaitu yang pillow ubi. Tetapi icitan brown sugar memiliki diskon 500 rupiah ya di sini. Jadi diskon icitan brown sugar sekitar 8 atau 7%. Icitan brown sugar dengan harga 9.100 dan pada produk ini memiliki potongan harga sebanyak 7-8%. Oke, pada penjelasan kedua struk belanja di atas, kita dapat melihat perbedaannya. Walaupun dibeli di toko atau supermarket yang sama, keduanya juga memiliki perbedaan dari barang per item. Walaupun juga barangnya sama, tetapi nama kasirnya pasti berbeda. Sehingga dari pernyataan di atas kita dapat membuat beberapa tabel, yaitu tabel yang pertama tabel toko, yang kedua tabel kasir, yang ketiga tabel barang, keempat tabel transaksi, yang kelima tabel diskon, dan yang keenam tabel rincian transaksi. Baiklah, yang pertama yaitu tabel toko. Di sini ada nama tabel, tipe data, dan termasuk. Yang pertama itu ada kode toko, nama toko, alamat toko, dan nomor telepon. Kode toko memiliki tipe data berupa angka ya, jadi kita menggunakan tipe data integer. Dan di sini termasuk kode toko ini termasuk primary key karena kode satu toko dengan toko yang lain berbeda-beda ya. Jadi kita bisa membuat dia sebagai primary key. Yang kedua yaitu nama toko. Nama toko kita pakai tipe data varchar. Alamat juga kita menggunakan tipe data varchar. Nomor telepon kita menggunakan tipe data integer. Kenapa saya tidak membuat nomor telepon sebagai primary key? Karena nomor telepon itu setiap angkanya itu mungkin ada yang sama ya, jadi kita tidak bisa membuat dia sebagai primary key. Yang kedua itu ada tabel kasir. Di tabel kasir kita ada ID kasir dan nama kasir. ID kasir kita menggunakan tipe data integer. Nama kasir kita menggunakan tipe data varchar. Dan primary key yaitu di ID kasir ya. Setelah itu di tabel yang ketiga yaitu tabel barang. Di tabel barang ada ID barang, nama barang, harga satuan barang atau per piecesnya berapa, terus stok sama kategori. Di sini ID barang saya menggunakan tipe data integer. Nama barang kita menggunakan tipe data varchar. Harga satuan barang kita menggunakan tipe data varchar. Stok menggunakan tipe data integer dan kategori barang menggunakan tipe data varchar. Di sini yang merupakan primary key yaitu ID barang. Karena ID barang
setiap barang memiliki ID barang yang berbeda-beda. Jadi kita bisa membuatnya sebagai primary key. Oke, yang keempat yaitu tabel transaksi. Di tabel transaksi ada ID transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi, dan total harga. Nah, di sini ID transaksi menggunakan tipe data integer, tanggal transaksi menggunakan tipe data date atau tanggal. Jadi misalnya kita ini sudah otomatis, nanti kita tinggal klik aja ya, bakalan tanggal itu langsung keluar ya. Dan yang ketiga itu waktu transaksi. Waktu transaksi kita menggunakan tipe data time atau waktu. Yang keempat, total harga kita menggunakan tipe data integer. Nah, di sini yang merupakan primary key yaitu ID transaksi. Tabel yang kelima yaitu ada tabel diskon. Di tabel diskon ada 3 yaitu ID diskon, jenis persentase atau persen, berapa persen barang atau produk yang diskon, dan nilai diskon. Nah, di ID diskon ini menggunakan tipe data integer, jenis persentase atau persen kita menggunakan tipe data varchar, dan nilai diskon kita menggunakan tipe data integer. Di sini yang merupakan primary key yaitu ID diskon. Jadi di sini jenis persentase itu misalnya 5%. Dengan nilai diskonnya berapa ya? Berapa diskonnya seperti yang tadi ini. Nah, 8.700 itu diskonnya 9%. Diskonnya 9%. Jadi kita akan nanti ada tabelnya di sana, terus kita buat jenis persentasenya 9% dengan nilai diskon Rp700. Terus tabel yang keenam yaitu tabel rincian transaksi. Di sini di tabel rincian transaksi ada ID rincian transaksi, ID transaksi, ID barang, ID diskon, jumlah, dan harga total. Nah, di sini yang merupakan primary key yaitu ID rincian transaksi. Di ID transaksi ini merupakan foreign key. Foreign key yang akan digabungkan ke tabel transaksi yang pertama tadi ya, yang nomor 4 di tabel nomor 4. Terus ID barang itu menggunakan tipe data integer, dan ini termasuk foreign key ke tabel barang yang ada tadi ya, yang di tabel nomor 3 ya. Setelah itu ID diskon. ID diskon menggunakan tipe data varchar. Kenapa saya menggunakan tipe data varchar di ID diskon sedangkan ID lain menggunakan tipe data integer? Di sini saya akan menjelaskan bahwa ID diskon itu kan ada persennya. Jadi tidak bisa kita menggunakan tipe data integer karena integer itu hanya berupa angka, sedangkan varchar bisa berupa koma, persen, itu huruf ataupun angka juga bisa di sini. Dan ID diskon termasuk foreign key ke tabel diskon ya di sini. Terus di sini ada jumlah. Jumlah kita menggunakan tipe data integer, dan harga total kita menggunakan tipe data integer.
Baiklah, ini merupakan contoh dari tabel toko. Nah, ini yang telah saya buat di sini. Kode toko, ini kodenya, nama toko, alamat toko, dan nomor telepon toko. Di sini karena saya mempunyai 2 struk, jadi saya isi 2 struk saja ya. Nah, di sini juga ada tabel kasir. ID kasir, nama kasir, ID kasir sudah saya tulis, dan nama kasirnya ada Afian dan Risa. Di tabel barang juga ada nama ID barang, nama barangnya Adem Sari, harga 7.500, kategori minuman kaleng, nama barang Icitan Blue Sugar, dengan harga satuannya 9.100, kategori minuman botol. Di tabel transaksi ada ID transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi, dan total harga. Di sini sudah ada ID-nya, kedua struk tersebut sudah ada ID-nya, dan tanggal waktu transaksi pas saya belanja makanan tadi dan minuman yang tadi, dan waktu transaksinya juga sudah. Di sini ada total harga di struk yang pertama 29.400 dan di struk yang kedua 22.000. Terus tabel diskon. Yang kelima tabel diskon, ada ID diskon, jenis persentase, dan nilai diskon. ID diskon sudah saya tulis ID-nya, jenis persentase. Nah, di sini jenis persentasenya 9% dengan nilai diskon Rp700. Dan di item yang kedua, di struk yang kedua tadi, ini ada 7% dan dengan nilai diskon Rp500. Di tabel yang terakhir ada ID rincian, ID barang, ID transaksi, ID diskon, jumlah, dan harga total. Di sini ID rinciannya sudah, ID barangnya sudah diisi, ID transaksi, ID diskon, dan jumlah. Jumlah ini jumlah keseluruhan item. Di struk yang pertama tadi ada 3 item, dan yang di struk yang kedua ada 2 item. Dan harga total lagi di sini, harga total di struk yang pertama 29.400 dan di struk yang kedua 22.000. Baiklah, itu dia perbedaan di antara struk yang pertama dan struk yang kedua, serta tabel-tabel yang ada di dalam struk ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.